Praktek kecurangan peserta dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk seleksi masuk di perguruan tinggi negeri diduga beroperasi secara terstruktur oleh jaringan kelompok tertentu. Bahkan, jaringan kelompok ini sudah beroperasi lintas provinsi, melibatkan beberapa orang dalam dan lembaga bimbingan belajar. Seperti apa modus yang digunakan? Apakah benar semakin canggih? Dan apa tindak lanjut dari pemerintah terkait hal ini? Temuan praktik kecurangan di UTBK seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini diungkapkan oleh Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2025, Edward Wolok, saat jumpa pers di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek Jakarta, Selasa 29 April 2025. Edward menjelaskan, selama 12 sesi tes UTBK yang sudah berjalan dalam 6 hari terakhir di 13 lokasi tes UTBK, tercatat sekitar 50 peserta calon mahasiswa kedapatan melakukan kecurangan. Selain itu, sedikitnya 10 joki ujian juga tertangkap panitia. Di lokasi tes UTBK Universitas Sumatera Utara misalnya, 7 joki tertangkap pada 25 April 2025. Mereka melakukan praktik perjokian untuk 30 peserta. Dalam aksinya mereka menggunakan nama peserta asli, tapi fotonya diganti foto si joki. Tak hanya masalah perjokian, panitia juga menangkap beberapa orang dalam atau orang yang masuk dalam bagian kepanitiaan di lokasi UTBK terlibat melancarkan aksi curang peserta. Sebagai contoh, di lokasi UTBK Universitas Jember, Jawa Timur, pegawai kedapatan memasang perangkat yang berfungsi sebagai proksi dan kemudian disembunyikan di dalam kardus di atas lemari ruangan tes untuk menghubungkan komputer peserta dengan jaringan eksternal. Selain itu, di lokasi tes UTBK Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, praktek kecurangan dilakukan dengan berbagai modus, seperti menggunakan kacamata berkamera dan bertransmisi audio, serta transmitter yang dipasang di ciput. Selain itu diketahui pula penggunaan alat bantu dengar berukuran mikro yang dipasang di telinga peserta. Sanksi kalau yang curang tahun ini udah pasti. Kita tidak akan terima dia untuk semua jalur seleksi yang masih ada, termasuk mandiri kita akan sebarkan namanya ke seluruh perguruan tinggi. Apakah akan 2 tahun, 3 tahun, atau itu masih akan kami rapatkan setelah evaluasi pelaksanaan UTBK selesai. Karena kami juga tidak ingin memutuskan segala sesuatu secara terburu-buru, kita ingin betul mengumpulkan data yang komprehensif yang kita butuhkan. Termasuk keterlibatan internal tadi, terkait sanksi. Saat ini sudah sementara diinvestigasi lanjut ya, oleh pihak UNED dan juga kepolisian terkait sanksinya. Ya kalau dari rektor kemarin sempat kata akan dipecat ya, udah pecat udah pasti. Pecat itu udah pasti, tapi apakah nanti ini akan masuk ranah pidana untuk berkaitan dengan hukuman pidana dan sebagainya, itu kita akan lihat hasil penyelidikan dari kepolisian. Pada kesempatan ini, Edward kembali menegaskan tidak ada kebocoran soal UTBK dalam SNPMB tahun ini. Semua kecurangan terdeteksi dilakukan pada waktu tes berlangsung, tak ada soal yang bocor sebelum tes dimulai. Lantas, apakah dengan adanya temuan kecurangan ini akan membuat tes UTBK sebelumnya diulangi? Dan bagaimana panitia penyelenggara memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang? Edward menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan kebanyakan peserta di media sosial yang meminta tes ulang karena merasa dirugikan akibat praktik-praktik curang ini. Meski begitu, ia mengapresiasi masyarakat yang aktif berpartisipasi menginformasikan dugaan kecurangan. Panitia SNPMB terus mengajak seluruh masyarakat melaporkannya ke kanal-kanal daring resmi atau ke unit layanan terpadu kementerian. Terkait pencegahan di masa mendatang, Edward mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah. Kami menjamin soal itu tidak mungkin soal di sesi 1 akan diujikan kembali di sesi ke-21, 22, tidak mungkin. 23 sesi ujian, itu kami sudah menyiapkan 23 set soal plus dengan cadangannya. Dan soal yang disusun tahun ini itu merupakan evaluasi pengembangan dari soal yang disusun tahun lalu. Dan proses penyusunannya itu memakan waktu hampir 1 tahun. Jadi kami benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya melibatkan berbagai macam ahli, termasuk pertanyaan soal literasi tadi. Temuan kecurangan di UTBK seleksi masuk perguruan tinggi ini tentunya meresahkan ya, karena pada dasarnya tes ini dilakukan untuk mengukur apakah peserta bakal mampu mengikuti perkuliahan sesuai dengan jurusan yang dipilih. Tentu bukan sekedar gengsi diterima di perguruan tinggi negeri ya. Nah, kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait temuan ragam kecurangan ini?